Peserta didik yang Ibu banggakan dan kasihi, kita akan bertemu lagi dalam pembahasan hukum pertama Kirchhoff, yaitu dalam rangkaian arus searah. Kirchhoff ini ada nama ahli, dia mengemukakan hukumnya ada dua, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff berbicara mengenai jumlah kuat arus dalam suatu percabangan. Kita bisa lihat dalam gambar ini ada 3 kawat yang masing-masing dialiri arus dengan arah seperti pada gambar. Nah, menurut hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah kuat arus yang masuk selalu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, atau jumlah kuat arus yang menuju ke titik cabang selalu sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang, yang kita nyatakan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita lihat yang masuk ke titik cabang A adalah I1 dan I2, itu kita jumlahkan. Yang meninggalkan titik cabang atau keluar titik cabang adalah I3 dan I4. Sehingga kita dapat persamaan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Selanjutnya, hukum kedua Kirchhoff berbicara mengenai GGL dan jumlah penurunan beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi kita bisa lihat dalam rangkaian tertutup ini terdiri dari 2 resistor R1 dan R2, kemudian ada 2 sumber tegangan baterai yang memiliki GGL epsilon 1 dan epsilon 2. Kemudian ada arus yang mengalir yang sudah ditentukan arahnya ke bawah. Kemudian arah putaran loop sudah ditentukan, yaitu berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, bunyi daripada hukum kedua Kirchhoff adalah dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah GGL dan jumlah penurunan beda potensial selalu sama dengan 0. Yang kita rumuskan dengan persamaan sigma E GGL ditambah dengan sigma I kali R penurunan beda potensial didapat dari V sama dengan I kali R sama dengan 0. Epsilon adalah GGL yang satuannya adalah volt. Nah, untuk kuat arus dan GGL dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Nah, untuk itu ada perjanjian tanda bagi kedua besaran ini. Kita lihat pada ketentuan ini. Kuat arus dulu. I atau kuat arus dapat bernilai positif jika arah arus yang mengalir dalam rangkaian sesuai dengan arah putaran loop. Sedangkan kuat arus I dapat bernilai negatif jika arah arus yang mengalir dalam rangkaian berlawanan arah dengan arah putaran loop. Jadi kita bisa lihat pada gambar ini. Arah putaran loop kita bisa tentukan sendiri. Dengan patokan arus itu mengalir dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Tapi di sini dalam rangkaian ini sudah ditentukan. Jadi kita lihat epsilon 2 dia dasarkan pada baterai yang kanan, epsilon 2. Jadi positif, terus datang di baterai 1 epsilon 1 dan kembali ke kutub negatif epsilon 2. Jadi boleh juga kita tentukan berdasarkan patokan baterai sebelah kiri, yaitu epsilon 1. Sehingga kalau kita pakai baterai sebelah kiri berarti arus atau putaran loop ini akan searah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau dalam gambar ini I ke bawah, sedangkan arah putaran berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Berarti kuat arus ini berlawanan dengan arah putaran loop. Iya kan? Arus mengalir ke kanan, sedangkan loop putaran ke kiri. Berarti nilai kuat arusnya sama dengan atau bertanda negatif karena dia berlawanan arah dengan arah putaran loop. Kemudian I itu dapat bernilai negatif jika
arah arus yang mengalir berlawanan arah dengan arah putaran. Jadi kalau seandainya ini I ini ke atas, maka dia searah dengan arah putaran loop, berarti tandanya positif. Kemudian GGL atau epsilon. Epsilon atau GGL dapat bernilai positif atau epsilon dapat bernilai negatif sesuai dengan kutub yang ditemuinya lebih dulu dalam arah putaran. Jadi kita bisa lihat misalnya ini. Jadi arah putaran loop searah dengan putaran jarum jam. Jadi kita mulai dari epsilon 2 positif, putar terus, datang di epsilon 1. Kutub yang ditemui lebih dulu adalah kutub positif di epsilon 1. Berarti epsilon 1 bernilai positif. Dia putar terus, datang ke kutub negatif baterai kanan, epsilon 2. Kutub yang ditemui lebih dulu adalah negatif. Berarti tanda daripada epsilon 2 adalah negatif. Ya, demikian penjelasan mengenai hukum Kirchhoff dan kita lihat contoh soal. Misalnya dalam soal, dalam rangkaian ini diketahui epsilon 1 sama dengan epsilon 2 yaitu 10 volt, R1 5 ohm, R2 5 ohm, R3 2 ohm. Kemudian ada hambatan dalam R1, R kecil, R1 sama dengan R2 sama dengan 1 ohm. Yang jadi pertanyaan, tentukan A. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yaitu I1, I2, dan I3. B. Beda potensial antara A dan B atau VAB. Jadi kita lihat pada rangkaian ini. Jadi rangkaian ini terdiri dari 3 resistor, R1, R2, dan R3. Kemudian ada 2 baterai yang sebelah kiri kita sebut epsilon 1 memiliki hambatan dalam R1. Baterai kanan dengan GGL epsilon 2 dan hambatan dalam R2. Kemudian arah putaran loop sudah ditentukan. Jadi ketika rangkaian ini tergambar demikian, berarti ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian sebelah kiri dan rangkaian sebelah kanan. Ini yang kita sebut dengan rangkaian majemuk atau rangkaian 2 putaran. Arah putaran sudah ditentukan dengan dasar kutub arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti positif di sebelah kiri rangkaian epsilon 1 di atas, berarti arus mengalir atau arah putarannya searah dengan putaran jarum jam. Itu kita sebut dengan loop 1. Sedangkan loop 2 dia mengikuti baterai kanan epsilon 2. Positif ada di atas, berarti arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi arah putarannya berlawanan arah dengan putaran jarum jam, yaitu loop 2. Ketika soal tidak ditentukan arah putaran, kita tentukan sendiri. Tapi ini sudah ditentukan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Jadi diketahui sesuai dengan soal tadi. Pertama kita perhatikan dulu rangkaian sebelah kiri atau loop 1. Kita patokan pada hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi kita mulai dari baterai. Jadi ketika putaran loop ini dimulai dari kutub positif baterai, dia putar terus dari kutub positif baterai searah dengan putaran jarum jam. Kutub yang ditemui lebih dulu adalah kutub negatif. Berarti nilai epsilon 1 adalah negatif. Cuma 1 baterai di rangkaian kiri. Baru tambah dengan sigma I kali R. Kita mulai dari kutub positif. Kutub positif baterai. Kita mulai dapat I1 kali, kita lihat dulu di baterai. Baterai ada hambatan dalam. Jadi arus yang mengalir di baterai adalah I1. Ini satu rangkaian. Jadi kalau kita potong tuh C dan D itu, kita dapat I1 yang mengalir pada kawat ini. Jadi I1
kali R1 rangkaian dalam. Baru terus tambah I1 kali R1 R besar di resistor. Tambah dengan I3 kali R3 di resistor. Dan kembali ke kutub negatif. Kenapa I positif? Karena arah arusnya searah dengan arah putaran. Jadi kita dapat negatif epsilon 1 ditambah dengan I1 kali R1 kecil ditambah dengan I1 kali R resistor ditambah dengan I3 kali R3 resistor sama dengan 0. Kita masukkan nilai negatif 10 tambah R1 1 jadi 1 kali I1 tambah R2 5 jadi 5 kali I1 tambah R3 2 kali I1 sama dengan 0. Negatif 10 kita pindah di sebelah sama dengan jadi positif. Jadi sehingga akan jadi 1 kali I1 tambah 5 kali I1 tambah 2 kali I3 sama dengan 10. I1 1 I1 tambah 5 I1 karena sama DP variabel kita boleh tambahkan. Jadi 1 tambah 5 6. Jadi 6 I1 tambah 2 I3 sama dengan 10. Kita sederhanakan bahagi 2. Jadi 6 bagi 2 3. Jadi 3 I1 tambah 2 bagi 2 1 I3 sama dengan 5. Jadi 3 I1 tambah I3 sama dengan 5. Kita dapat persamaan 1. Selanjutnya loop 2. Loop 2 kita juga menggunakan hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat pada rangkaian sebelah kanan. Jadi mulai arah putaran berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi ketika arus mengalir dari positif epsilon 2 kita putar terus. Kutub yang ditemui lebih dulu adalah negatif. Berarti tanda daripada epsilon 2 adalah negatif. Jadi negatif epsilon 2. Terus tambah kita putar. Dapat I2. Kita lihat dulu ada hambatan dalam di baterai kedua. Jadi I2 kali R2 ditambah dengan I2 kali R2 resistor R besar. Putar terus turun I3 kali R3 resistor dan kembali ke kutub negatif sama dengan 0. Jadi kita dapat negatif epsilon 2 ditambah dengan I2 kali R2 hambatan dalam ditambah dengan I2 kali R2 hambatan resistor ditambah dengan I3 kali R3 hambatan resistor sama dengan 0. Kita masukkan DP nilai. Jadi negatif 10 tambah 1 kali I2 tambah 5 kali I2 tambah 2 kali I3 sama dengan 0. Negatif 10 kita pindah di sebelah sama dengan ruas kanan. Sehingga jadi 1 kali I2 tambah 5 kali I2 tambah 2 kali I3 sama dengan 10. I2 boleh kita jumlahkan. 1 tambah 5 jadi 6. Jadi 6 I2 tambah 2 I3 sama dengan 10. Kita lihat dalam persamaan ini I2 dengan I3. Sedangkan persamaan 1 adalah I1 dengan I3. Maka I2 ini kita uraikan. Sehingga dia akan muncul I3 dan I1 sama dengan persamaan pertama. I2 ini kita uraikan. Bagaimana cara menguraikannya? Kita lihat hukum pertama Kirchhoff. Kita lihat gambar pada titik percabangan A. Jadi hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan cabang. Jadi jumlah arus yang menuju titik cabang A adalah I1 dan I2. Sedangkan yang meninggalkan titik cabang adalah I3, titik cabang A. Sehingga persamaannya I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Sekarang kita mau uraikan I2. Jadi I2 kalau mau cari I2 berarti I3 kurang I1. I2 kita masukkan di sini.
di persamaan kiri. Jadi 6I2 tambah 2I3 sama dengan 10. Jadi kita sederhanakan, ini bahagi 2, 3I2 tambah I3 sama dengan 5. Kita sederhanakan bahagi 2. Jadi I2 kita uraikan, kita ganti dengan I3 kurang I1. Jadi sehingga dia akan jadi begini. 3 dalam tanda kurung I3 kurang I1 tambah I3 sama dengan 5. Jadi kita kalikan. 3I3 kurang 3 kali I1, 3I1 tambah I3 sama dengan 5. I3 boleh kita kasih baku tambah. Ini sendiri, jadi negatif 3I1 baru I3 kita kasih baku tambah, jadi 4I3 sama dengan 5. Jadi negatif 3I1 tambah 4I3 sama dengan 5. Kita dapat persamaan 2. Terus persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabung. Jadi persamaan 1 tadi 3I1 tambah I3 sama dengan 5. Persamaan 2 negatif 3I1 tambah 4I3 sama dengan 5. Kita hilangkan satu variabel. Jadi kita kasih baku tambah. Jadi sebaku tambah supaya ini I1 hilang. Jadi hilang. Habis toh. Jadi tinggal I3 tambah 4I3 dia jadi 5I3. 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi 5I3 sama dengan 10. Sehingga I3 sama dengan 10 bagi 5. I3 sama dengan 2. Jadi kita dapat I3 sama dengan 2. Sekarang kita mau cari I1. I1. Kita ambil salah satu persamaan yang ada I1. Persamaan 1. Jadi 3I1 sama dengan tambah I3 sama dengan 5. 3I1 tambah I3 sudah dapat tadi 2. Tambah 2 sama dengan 5. Jadi 3I1 sama dengan 5 kurang 2. Pindah ruas. 3I1 sama dengan 3. Jadi I1 3/3. I1 dapat 1 ampere. Selanjutnya kita cari I2. Jadi persamaan tadi I2 sama dengan I3 kurang I1. Jadi I2 sama dengan I3 2 tadi. I1 sudah dapat 1, berarti 2 kurang 1 1. Jadi I2 sama dengan 2 ampere. Jadi sudah terjawab pertanyaan bagian A. Terus pertanyaan bagian B. Pertanyaan bagian B yaitu menentukan tegangan antara A dan B. Kita lihat di gambar. Jadi tegangan antara A dan B adalah tegangan di R3 yang mengalir arus I3 di bagian tengah. Kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu persamaannya V sama dengan I kali R. Berarti tanya VAB sama dengan IAB kali RAB. VAB, IAB adalah I yang mengalir di AB, di titik AB adalah I3. Orang senama I3, berarti I3. Sedangkan R yang mengalir di AB adalah R3. Berarti VAB sama dengan I3 kali R3. VAB sama dengan I3 sedapat tadi adalah 2. Sedangkan R3 di sini, R3 diketahui 2. Berarti 2 kali 2 dapat VAB sama dengan 4 volt. Demikian penjelasan hari ini dan terima kasih atas perhatian.